Pemirsa, DPR membentuk panitia khusus angket pengawasan haji buntut temuan sejumlah masalah pada penyelenggaraan haji 2024. Namun, pembentukan pansus haji malah menimbulkan rencana pembentukan pansus lain. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menuding ada motif personal di balik pembentukan pansus haji. Gus Yahya menduga pansus haji sebetulnya menyasar dirinya, namun melalui adik kandungnya, Yakut Khalil Stakuf Komas yang merupakan Menteri Agama. Konflik semakin melebar karena PBNU berencana membentuk pansus untuk mengambil alih PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Benarkah ada agenda politik di balik pansus haji? Atau konflik PBNU-PKB adalah pengalihan isu dari masalah sebenarnya, yakni penyelenggaraan haji? Inilah kontroversi selengkapnya aroma politis pansus haji. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan Armusna masih belum ada perubahan. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Ya, itu hak yang dimiliki oleh DPR. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah anggota Pansus Haji fraksi PKB, Bapak Marwan Dasopang. Selamat malam, Pak Marwan. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Berikutnya anggota Pansus Haji dari fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Bang John, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ketua Komisi Haji dan Umroh, Mustoli Siraj. Mas Mustoli, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berikutnya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Terima kasih, Silvia. Dan nanti bergabung lewat Zoom adalah mantan Sekjen PKB, Bang Lukman Edi, yang nanti akan bergabung di segmen 2. Saya akan mulai dulu dari Mas Mustoli di sini selaku Ketua Komisi Haji dan Umroh. Melihat DPR membentuk pansus haji, sebetulnya relevan tidak? Perlu tidak pansus haji itu? Ya, saya kira memang di luar ekspektasi ya. Bahwa perlu kita lihat, kalau misalnya kita lihat dari penyelenggaraan ibadah haji 2022, 2023, dan 2024, itu kan relatif banyak perbaikan, banyak terobosan. Misalnya ada murur, metode murur di Musdalifah. Kemudian ada fast track. Kemudian ada prioritas lansia 5%, sekian begitu ya. Kemudian ada peremajaan petugas dan sebagainya. Termasuk ada efisiensi biaya haji yang kemudian dibilang oleh Menteri Agama itu sebagai rasionalisasi dana haji. Nah, rangkaian-rangkaian ini kemudian sampailah di tahun 2024. Tiba-tiba kemudian ada pansus begitu ya. Yang kemudian kita juga perlu merekonstruksi, misalnya tim was yang dilakukan, pengawasan yang dilakukan oleh tim was DPR, kita harus direkonstruksi ulang bagaimana metodologi terkait dengan pengawasannya. Kenapa? Karena tim was itu kan berangkat menjelang Armusna dan pulang lebih cepat. Sedangkan namanya penyelenggara ibadah haji itu kan panjang. Bahkan mereka pulang lebih dahulu ketika petugas masih berjibaku dengan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kemudian ada hal yang kemudian luput juga disoroti oleh teman-teman DPR adalah ketika penerbangan yang disediakan oleh Garuda tahun ini sangat mengecewakan. Ini hampir tidak ada suara. Tidak ada kemudian kritisisme dari teman-teman tim was. Maka ketika kemudian muncul terkait dengan pansus angket ini, ya ini menjadi cukup terkejut. Terkejut, tapi perlu atau tidak sebetulnya menurut Anda? Saya kira perbaikannya memang harus ada perbaikan dari tahun ke tahun. Tapi tidak perlu sampai pansus? Nah, tetapi kalau misalnya pansus ini saya kira menurut saya tidak relevan. Tidak Kenapa? relevan? Karena banyak hal yang kemudian mesti dipansuskan tapi tidak dipansus. Misalnya,
pada peristiwa tragedi Musdalifah tahun 2023 yang akibatnya cukup fatal. Jadi ada penyelenggaran haji yang sebetulnya lebih buruk dari tahun 2024 maksud Tidak Anda? seperti itu, tapi kan 2023 itu kan ada namanya insiden di Musdalifah karena masyarakat yang kemudian terlambat mengevakuasi jamaah, begitu itu ya. lebih layak untuk dipansuskan itu daripada sebetulnya yang ini. itu agak lebih serius, termasuk kemudian terkait dengan pengelolaan dana keuangan haji yang ada di BPKH. Oke, saya langsung ke Bang John ya. Bang John, tidak relevan kata Pak Mustoli soal pembentukan pansus haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bicara haji, saya selalu teringat dengan jumlah calon jemaah haji yang antri pada hari ini. Kurang lebih sekitar 5.200.000 calon jemaah haji yang ingin diberangkatkan. Yang antriannya itu kurang lebih sekitar paling cepat itu 11 tahun. Itu berada di Maluku Barat Daya. Dan paling lama itu 48 tahun berada di Kabupaten Banteang, Sulawesi Selatan. Ini kita harus carikan solusinya. Ya, saya terus terang saja saya sudah ikut 4 kali pansus haji, panja BPIH, panja haji. Ya, 3 kali berturut-turut bahkan. Dan saya melihat bahwa permasalahan-permasalahan haji dari tahun ke tahun adalah masalahnya tentang itu-itu saja. Jadi seperti masif. Jadi perlu suatu gebrakan, suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan sebagaimana kita ketahui, ada permasalahan baru yang muncul yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Dan ini sangat mengenai serius. Permasalahan kuota haji yang betul-betul menurut hemat saya sangat-sangat merugikan haji reguler. Jadi kalau di disebut Indonesia. tidak relevan oleh Bang Mustoli? Kalau saya betul-betul sangat relevan, ya. Kita bagaimana kita harus memecahkan masalah pembagian kuota haji yang menurut hemat saya sungguh-sungguh sangat merugikan kepada haji reguler. Kita juga harus memecahkan perekrutan jemaah haji. Perekrutan jemaah haji itu sudah jelas ada siskohat, ya. Tetapi kita temukan di tahun 2023 ada calon jemaah haji yang tiba-tiba baru mendaftar bisa berangkat haji, ya. Di tahun 2024 kita belum cek karena belum ada evaluasi haji. Ini perlu perbaikan. Terus yang ketiga mengenai tadi disampaikan oleh Komisi Haji mengenai transportasi ke Arab Saudi yang sampai 20 jam lebih itu ini. Walaupun itu misalnya adalah kewenangan dari Garuda, tetapi ini kan merupakan satu bagian mengenai pemberangkatan ibadah haji. Jadi ada setumpuk masalah pansus? ya, Bang John? Ya, benar. Kenapa pansus? Ya, sebagaimana kita ketahui, mitra kerja dari pemberangkatan haji ini lintas komisi, ya seperti Komisi 1 kita libatkan. Kenapa? Karena Komisi 1 itu berkaitan dengan perlindungan jemaah haji di luar negeri. Ya, sebagaimana kita ketahui kemarin sangat banyak sekali haji-haji ilegal yang sanksi yang paling kecil itu adalah deportasi. Ada bahkan yang katanya saya cek itu saya nggak ketemu. Ada yang dalam penjara. Itu perlu Komisi 1. Komisi 3 kita perlukan berikut yang dengan imigrasi. Kami nggak bisa menyentuh. Komisi 8 nggak bisa kita menyentuh ke sana. Karena harus ini urusan lintas komisi, maka diperlukan pansus. Saya balik lagi ke Bang Mustoli ya. Ternyata relevan sekali karena banyak sekali catatan dari penyelenggaraan haji kita. Justru yang disampaikan oleh Bang John itu ya menunjukkan bahwa yang namanya haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu kan disebut sebagai misi haji. Artinya tidak hanya Kementerian Agama saja. Artinya banyak kementerian yang terlibat. Tadi disampaikan sendiri oleh Bang. Nah, tetapi kemudian persoalan yang kemudian didorong ketika entry point-nya adalah persoalan kuota. Ini yang kemudian problematis menurut saya, Pak. Kenapa problematis? Bagaimana tidak kemudian tugas pokok fungsi Kementerian Agama yang sudah diatur di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Haji itu kemudian dipansus. Itu kan aneh begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau melihat misalnya terkait dengan kuota itu kan given sifatnya. Jadi kuota itu adalah apa yang diberikan oleh negara tuan rumah, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Kita mendapatkan kuota pokok itu kan 221.000. Ini yang kemudian disebut sebagai kuota nasional. Lalu kemudian ini dibagi menjadi kuota provinsi, dibagi lagi menjadi kuota kabupaten kota. Nah kemudian
Disitulah kemudian ada Pak Jokowi kira-kira Oktober 2023 ketemu Muhammad bin Salman, pangeran begitu ya. Ada penambahan kuota. Ada penambahan kuota. Ini Oke. disebutnya kuota tambahan dan jelas terang tegas dalam pasal 9 ayat 2 itu adalah diskresi daripada kewenangan Menteri Agama. Oke. Kenapa ini dipansus? Ini saya kira presiden yang kurang begini, baik. Sylvie, Ya. Tunggu saya dulu. boleh Silakan sanggah langsung sedikit saja, ya. nggak apa-apa, langsung Saya saja, boleh Bang Jan. sanggah sedikit ya. Benar apa yang disampaikan oleh Komnas Haji tadi, bahwa atas keprihatinannya Bapak Presiden, Pak Presiden ketemu dengan Pangeran Arab Saudi, alhamdulillah kita mendapatkan kuota tambahan 20.000. Ini seperti suatu penghiburan yang amat sangat, mengingat apa yang saya sampaikan tadi, 5.200.000 penduduk calon jemaah haji yang masih antri. Tapi ingat ya, kemudian tanggal 13 November kita membentuk panja haji. Kita bersidang kurang lebih sekitar 14 hari. Tidak ada tuh disebut lagi tambahan. Apa buktinya? Di dalam kesimpulan rapat kita tanggal 27 November, kuota haji kita disebutkan 241.000. Tidak ada lagi tambahan. Saya minta dokumen apa yang menjadi pegangan sehingga yang 20.000 itu disebut kuota tambahan. Tidak ada lagi. Karena Di ini situ- bukan lagi kuota tambahan, harusnya mengikuti aturan yang ada di Iya, undang-undang. Masalah persentase tadi. Masalah persentase bahwa tadi. 8% itu kuota haji apa plus. yang disampaikan pasal 9 tadi itu terjadi di tahun 2019 ya. Ketika panja haji sudah menyelesaikan permasalahannya, sudah bersidang, Oke. tiba-tiba ada kuota tambahan. Ya setelah panja ini selesai, itu baru bisa diterapkan pasal 9 itu tadi. Baik. Itu kewenangan dari Kementerian Agama mau menaruhnya kemana. Bang Marwan mungkin lebih ini untuk Gimana itu Bang Marwan? Kalau begini, haji ini ada dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 2019. Setiap pelaksanaan haji dasarnya itu diawali dari rapat dengan panja DPR, panja pemerintah. Hasil dari panja ini oleh menteri mengusulkan ke presiden. Oke. Keluarlah Kepres. Perpres. Berdasarkan Kepres ini, maka inilah landasan pelaksanaan ibadah haji. Oke. Yang tahun 2024 ini, menteri tidak berpegang terhadap hasil panja, tidak juga berpegang terhadap keputusan presiden. Jadi ada aturan yang dilanggar maksudnya? Loh, hajinya liar karena tidak berdasarkan undang-undang. Sesukanya. Seharusnya kuota yang 20.000 itu bagaimana Itu pembagiannya? bagian dari pelanggaran. Yang jelas haji ini tidak berlandaskan ketentuan undang-undang. Pemirsa harus tahu ya, kalau sekarang kan yang 20.000 itu 50% dibagi untuk kuota reguler, 50%-nya dibagi Itu untuk yang haji setelah plus. ada keputusan presiden tentang landasan haji. 241.000 itu sudah masuk yang disebutkan 20.000 tambahan. Nah, dia membuat keputusan sendiri. Inilah yang perlu dievaluasi. Tidak cukup pengawasan Dia ini haji. yang membuat keputusan sendiri itu siapa? Menak? Menak loh. Lah ini kan liar nih haji kita ini. Sesukanya membuatnya. Itu makanya dibutuhkan pansus. Coba itu kita- satu. oke. Yang kedua, yang disebutkan tadi oleh Pak Mustoleh itu bagian dari evaluasi juga. Oke, ada murur. Murur itu dibaca dulu di keputusan panja. Murur itu kita tidak mau sebut murur, tapi kita sebut mabit di dalam kendaraan. Diberangkatkan setelah jam 11 malam. Loh, nyatanya dalam evaluasi kita, Oke. jam 5 sore sudah berangkat. Itu tidak mabit di Musdalifah. Ada sejumlah catatan yang disampaikan oleh Banyak tim sekali. pengawas haji. Kami coba merangkumnya supaya pemirsa lebih paham lagi. Dari beberapa catatan, yang pertama tadi soal manajemen kuota haji. Ada kuota reguler, kemudian ada persoalan masa tunggu, kemudian ada kuota tambahan haji. Berikutnya kita lihat lagi ada persoalan mengenai manajemen pembiayaan haji juga ada masalah. Pergeseran kuota terhadap nilai manfaat, kemudian peningkatan biaya yang tidak sejalan dengan pelayanan, komunikasi Kementerian Agama dengan DPR RI juga ada masalah. Pertanyaan saya di sini, Mas Adi, kalau tadi langsung sudah disebutkan, dia seenaknya mengatur kuota, dia ini adalah Menteri Agama. Disitulah kemudian muncul ada anggapan, ada aroma politisasi, aroma politis di balik pembentukan pansus haji ini. Anda mencium aroma yang sama atau Anda melihat ini betul murni masalah, ada masalah dalam penyelenggaraan haji kita? Ya, kalau kita mau melihat korespondensi politiknya,
memang ini seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam konteks di awal bagaimana ada perseteruan politik ya antara kawan-kawan PKB dan PBNU. Karena yang muncul ke publik itu yang paling agresif untuk menyuarakan soal pansus ini adalah kawan-kawan PKB. Baru kemudian belakangan Golkar, ada kemudian PDIP dan seterusnya. Termasuk juga yang memimpin rapat paripurna saat itu adalah Caimin kalau tidak salah. Agak jarang kita juga melihat Caimin ini pimpin sidang. Biasanya adalah wakil yang lain. Ini yang saya kira kemudian menebalkan satu keyakinan bahwa dalam konteks itu kemudian orang menebalkan seakan-akan ini ada pergeseran segmentasi konflik antara PBNU dan PKB. Dulu terjadi di luar, sekarang terjadi di dalam. Kebetulan yang mewakili PBNU itu adalah Menteri Agama, sementara PKB melalui fraksi-fraksi dan ada kawan-kawan fraksi yang lain di situ. Itu pertama. Kalaupun toh ada tuduhan-tuduhan hal-hal sifatnya politis, saya kira juga jangan terlampau reaktif. Prosesnya memang politis. Karena kenapa? Kalau mau ini disebut sebagai suatu hal yang prioritas, ya. Orang kan bertanya, kalau mau evaluasi haji, ini kan sebenarnya evaluasi tahunan reguler. Tapi yang harus dipanggil itu bukan hanya Menteri Agama dong. Menteri Perhubungan juga harus dipanggil, Menteri Kesehatan juga dipanggil, dan stakeholder yang terkait. Yang muncul ke publik ini yang disasar seakan-akan hanya Menteri Agama. Padahal kalau mau komprehensif terkait dengan penyelenggaraan haji, saya kira bukan hanya Menteri Agama. Bahwa haji perlu dievaluasi ya, itu tidak bisa dibantah. Tapi di sektor yang lain yang terkait dengan haji juga bisa dipanggil, Bang. Dan itu disampaikan, supaya yang dimention itu bukan hanya Menteri Agama. Kalau bicara Menteri Agama, orang pasti ngelihatnya ini perang satu nasab antara PBNU dan PKB gitu loh. Benarkah yang disasar adalah Menteri Agama? Nanti kita akan bahas lebih jauh, Bapak-Bapak. Jeda dulu, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.